Benda pusaka ya. Nah, bisa bisa terhunus pedangnya karena apa? Karena aku orang bisa juga loh. Oh, jadi yang terhunus ini orang bisa juga, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Wirawiri Misteri. Di sini kita dari Setu Panjalu ya, Mas ya. Ya. Setu Panjalu karena tempatnya deketan. Jadi sekalian dikulik. Konon infonya Bumi Alit ini adalah senjata yang digunakan oleh Prabu Boros Ngora ya. Borkora. Prabu Boros Ngora untuk dia punya oleh-oleh dari Mekah ya, Mas ya. Ya. Oleh-oleh dari Mekah ya. Infonya seperti itu ya, Mas. Ya. Intinya perjalanan kerohaniannya spiritual, Mas ya. Bukan jasmaninya gitu ya. Jasmani dan spiritual. Oh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya di area spiritual, Mas ya. Enggak ada. Oke, karena batasan ruang dan waktunya itu nggak ada ya, Mas. Yang jelas dari energi lumayan, Mas ya. Lumayan banyak maksudnya. Dan mayoritas perempuan ya di sini ya. Oke, lebih asiknya kita langsung ke dalam aja ya. Oke, teman-teman. Setelah berdoa di sini biasanya orang-orang tuh di batu sujud ini. Jadi ini batu sujud nih bekas petilasan tempat sujudnya yang Boros Ngora. Gitu. Gimana, Mas? Energinya gimana, Mas? Saat ini maaf, enggak ada energinya. Nggak ada untuk batu ini. Untuk kerisnya Saya suka yang dalam. suka yang dalam. Sama penglihatan kedua. Lebih ke tempat sih, Mas, kalau aku. Tempat terus ada sosok yang nyinyumin dari jauh. Ya agak aneh sih ya konten misteri pagi-pagi, tapi ya misteri nggak harus selalu malam, teman-teman. Kita bisa nguak misteri kapanpun ya. Gimana Masuki? Apa yang dirasain? Kalau baju hitam itu. Ini yang ada saja. Ada yang ini, ada jahatnya, powerful tapi jahat. Iya, betul. Untuk kejahatan dan perang untuk kejahatan. Tapi benar sih, emang ketika orang misalnya pernah melakukan salah, dia mau tobat ya emang sih harus taruh di sini gitu loh. Ada satu senjata yang buat sering
dapat, karena aku lihat di situ kayak ada ratapan orang yang Ya. segala macam, dan masih ada sisa di situ kayak Ada yang belum terima. ada yang belum terima. Oh, jadi penasaran ya. Nah, gue nggak mesti begini loh. Gitu. Oh, Gue masih mau gabung sama keluarga gue loh. mau coba mediumisasi Mas Uki? Biar kita tanyain. Hah? Planningnya. Ada? Enggak lah. Sebentar, gimana Mas Uki? Boleh. Yuk. Assalamualaikum. Ini salah satu orang yang Ya. terhunus pusaka di dalam ya? Iya. Kami mencoba berinteraksi dengan penglihatan kami sebelumnya. Perkenalkan, kami dari Wirawiri Misteri, ingin sedikit menguak. Jadi benda yang di dalam ini adalah benda yang pusaka ya, benda pusaka ya. Nah, bisa terhunus pedangnya karena apa? Karena aku orang bisa juga loh. Oh, jadi yang terhunus ini orang bisa juga, Mas? Orang bisa juga. Oke, teman-teman, jadi mungkin kita coba menyimpulkan apa sih yang udah kita dapat dari Bumi Alit ini ya, setelah kita dari Setu Panjalu. Setu Panjalu itu lebih ke kerajaan Petilasan, Mas ya, dan Bumi Alit ini ternyata ada peninggalan dari yang ceritanya itu terkait dengan Setu Panjalu, yaitu Cindramata Sangyang Boros Ngora pada saat dia di belajar berguru di Mekah, Mas ya, selama berapa, 6 tahun Mas ya, selama 6 tahun di Mekah, dan Sayyidina Ali memberi Cindramata ya Mas, Iya. memberi Cindramata sebuah pedang. Sebenarnya banyak pedang, ada tidak pernah banyak, ada Wisula. Trisula, terus Ikrom, sama satu lagi kain apa sih? Ikrom ya kalau nggak salah, banyak. Oke, jadi beberapa peninggalan yang diberikan Sayyidina Ali ya untuk lebih membuat Sangyang Boros Ngora ini lebih mendekatkan ya, Betul, sosok ya, betul, mendekatkan diri. mendekatkan gitu. Jadi warga sekitar pun menyaksikan masih menyaksikan sejarah bagaimana Islam itu tersebar di bumi Jawa, khususnya di daerah Ciamis ini, Mas. Betul. Itu Mas ya. Iya. Nah, dari sedikit penggalan cerita, setelah kita kulik di Bumi Alit ini ada peninggalan dari Sayyidina Ali, ternyata di belakangnya ini, saat ini kita berada benar-benar di belakangnya ini adalah tempat di mana warga sekitar yang dulunya memakai pusaka dan lain-lain ya Mas ya, Iya. yang pada zamannya itu mungkin untuk berperang sebelum dia benar-benar bertobat untuk memeluk agama Islam, Mas ya, dia menyerahkan pusaka itu ke sini. Dan tadi kita coba sempat mediumisasi dengan Mas Oki, salah satu korban dari pusaka itu yang masih energinya masih tersimpan, Mas. Betul, Oki. masih Energinya tersimpan masih di sini. tersimpan di sini, bahwa ya dendam itu sampai kapanpun nggak baik, Mas ya, energinya nggak baik ya. Iya, itu sih pesannya. Jadi ya lebih ke kita harus membersihkan diri dan lebih kontrol emosi, itu lebih ke pengendalian diri sih, untuk menghilangkan semuanya, dendam, rasa bermusuhan itu dari situlah. Makanya tadi kita lihat ada batu sujud. Nah itu kan fungsinya memang dikasih kepada Boros Ngora untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kita tuh kecil lah ya. Iya, bahwa kita kecil. Jadi ilmu setinggi apapun segala macam ya sebetulnya ya di alam semesta ini ya hanya Hanya untuk merasakan bahwa maha besar Allah ya. iya, Ya. betul. Ya. Seperti itu. Dari Mas mungkin ada tambahan? Kalau saya standar, Mas. Heeh. Nah, ketika harus diserahkan ke sini, harusnya di sini harus dibersihkan dulu. Dibersihkan energi. energi.
yang pusaka yang di belakangnya. Oke. Ini banyak banget mas ya. Jadi Iya. kalau ada orang berkunjung, biasanya bawa anak kecil, nggak sampai sawan. Iya. Ini menyebabkan itu ya. Bisa. Pasti bisa. Oke. Dan mungkin untuk area pembersihan ini sebenarnya simpel lah mas ya, tapi memang bukan area kita teman-teman. Tapi saya mau nanya mas, kalau untuk pedang sendiri saya dinyali berarti bukan untuk perang ya? Itu cuma cindera mata buat untuk dijaga aja ya, bukan digunakan untuk membunuh atau segala macam. Kalau saya flashback, pedang dia ada 3 mas. Yang saya lihat. Iya. Nah ini salah satunya pedang yang untuk perang saya kenali. Tapi pas di sini udah nggak untuk perang sih. Itu maksud saya. Hanya di sayang-sayang. Iya betul. Berarti buat di sini ya udah ditaruh nggak Amanat. buat untuk Istilahnya amanat guru kepada Jangan murid. gitu. Nah, Buat tinggal tidak adabnya gimana. Oke. makanya saya lihat lama. Jadi energinya masih bagus. Terus bening. Bening ya. Oh iya, nggak ada bekas apa segala macam yang nempel, nggak ada rasa dendam iri sih. Kalau di sini kan meliputi semua kekecewaan, dendam, semuanya amarahnya besar sekali. Jadi terdapat 2 perbedaan walaupun sama-sama bentuknya senjata mas ya. Iya, itulah perbedaan. Niat ya, dari niat juga mas ya. Oke. Jadi ada lagi mas yang bisa Udah, ditambahkan? terima kasih, cukup itu aja. Oke teman-teman, sepertinya benang merahnya sudah kita sampaikan semua ya mas ya, kedatangan kita ke sini. Jadi jika ada hilapan dalam penyampaian, kita hanya menyampaikan apa yang kita rasa dan apa yang kita lihat ya teman-teman. Jadi mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya jika ada kehilapan. Niat kami hanya menghibur teman-teman, sedikit sharing mas ya. Iya. Sekian dari tim Gurawiri Misteri kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.